Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak hentinya kita senantiasa berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmatul Islam wal iman was sunnah. Nikmatnya kita diberi hidayah kepada Islam, beriman kepadanya, dan ditunjuki pada sunnah nabinya. Selawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari diri-diri kita sebagai umat beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka semua yang ada di Madinah, dari kabilah Khazraj, dari kabilah Aus dan Khazraj, mereka semua bersyahadat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa di Madinah itu manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang kafir asli dan menampakkan permusuhannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran, yakni orang-orang munafik. Dan ada orang-orang yang benar-benar jujur dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang an-nifaq, kemunafikan. Munafik ini ada dua. Ada nifaqul asghar dan ada nifaqul akbar. Ada kemunafikan yang sifatnya kecil, ada juga yang sifatnya besar. Yang sifatnya besar adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, seorang dedengkot munafik di Madinah, dan orang-orang yang mengikutinya, di mana mereka izharul iman, mereka menampakkan keimanan, wa yubtinunal kufur, dan mereka menyembunyikan kekafiran. Mereka menampakkan keislaman, mereka menampakkan keimanan hanya untuk maslahat duniawi. Apa itu? Agar mereka tidak diperangi, agar mereka tidak dimusuhi. Agar darah mereka terjaga, agar harta mereka tidak dirampas dan tidak diambil oleh kaum muslimin. Tujuan mereka beriman bukanlah dengan sebenar-benarnya, akan tetapi untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dan menipu Rasul Allah dan orang-orang yang beriman. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, wa minan nasi
man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri orang-orang munafik adalah disebutkan di dalam Al-Quran, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fa nasiyahum. Mereka cirinya adalah saling menyuruh untuk berbuat mungkar, saling mewasiatkan untuk berbuat kejelekan, saling mewasiatkan untuk menjauhi kebaikan, untuk tidak berbuat yang ma'ruf, untuk tidak berbuat baik. Mereka menggenggam tangan-tangan mereka, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melupakan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara ciri mereka adalah disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri salat, mereka salat dengan penuh kemalasan. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka riya, mereka salat, berdiri salat hanya untuk diperhatikan oleh orang, mencari perhatian orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Orang-orang munafik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka yang paling bawah, lebih bawah tempatnya dari orang-orang kafir asli. Orang-orang munafik sebenarnya mereka itu adalah orang-orang kafir, tetapi mereka menampakkan keislaman, mereka menampakkan keimanan agar darah mereka dilindungi oleh kaum muslimin, harta mereka dilindungi oleh kaum muslimin, dan mereka tidak diperangi. Itulah orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala ancam mereka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak neraka yang paling bawah, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ad-darkul asfal, darkul asfal itu adalah buyutun laha abwab, ruangan-ruangan, tempat-tempat, rumah-rumah yang memiliki pintu-pintu, tutbaku, mereka ditutup di dalamnya. Summa tuqadu min tahtihim wa min fawqihim, kemudian dinyalakan api dari bawah mereka dan dari atas mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah as-sadiqul amin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala man ittaba'a hudah ila yaumiddin.
Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang munafik itu mereka bersyahadat la ilaha illallah, mereka bersyahadat Muhammad Rasulullah, mereka datang kepada Nabi Muhammad untuk menguatkan keyakinan bahwa Nabi Muhammad, untuk menguatkan bahwasanya mereka itu benar-benar bersyahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah mengabarkan kepada nabinya, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah." Jika datang orang-orang munafik kepadamu, mereka akan mengatakan, "Nashhadu annaka la rasulullah." Kami bersaksi bahwa engkau ini benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Dan Allah mengetahui bahwa engkau ini adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik ini berdusta. Mereka bersaksi bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetapi ini semua tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Kenapa? Mereka hanya mengucapkan dengan lisan mereka, tetapi tidak meyakini apa yang mereka ucapkan di dalam hatinya. Oleh karena itu mereka menjadi penghuni neraka yang paling bawah. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang-orang yang mengaku diri orang-orang yang beriman, maka perlu diperbaiki la ilaha illallah yang kita ucapkan. Harus kita ucapkan, kemudian kita ilmui, kita pahami makna daripada syahadat yang kita ucapkan, la ilaha illallah yang kita ucapkan, kemudian kita amalkan tuntutan daripada la ilaha illallah itu, disertai keyakinan di dalam hati kita, baru syahadat kita benar, sehingga kita tidak termasuk orang-orang munafik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang bisa menumbuhkan sifat kemunafikan pada diri seseorang adalah senang dengan nyanyian, suka bernyanyi. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang-orang yang membeli ungkapan-ungkapan yang sia-sia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menafsirkan ini dengan al-ghina, yang dimaksud dengan lahwal hadits, ungkapan yang sia-sia adalah nyanyian. Dan beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ghina yumbitun nifaq kama yumbitul ma'uz zar'a. Nyanyian itu menumbuh kembangkan sifat kemunafikan sebagaimana air menumbuhkan tanaman. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dikala ditanya tentang hal ini, tentang nyanyian, maka beliau mengatakan, al-ghina yumbitun nifaq fil qalbi. Nyanyian itu menumbuh kembangkan sifat kemunafikan di dalam hati. Maka tidak heran kita melihat orang-orang yang suka menyanyi, yang suka bermain musik, dengan ringan dia membantah perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mudah dia membantah Nabi, bukan yang dibantah hadisnya, bukan yang dibantah jalan-jalan, jalur-jalur hadisnya, bukan, tetapi yang dibantah hadis itu sendiri. Bayangkan, orang yang suka menyanyi, orang yang suka bermain musik, dengan mudah dia mengeluarkan kata-katanya dengan mengatakan, masuk akal enggak? Ini sabda Nabi SAW. Dia katakan, dia bantah sabda Nabi SAW yang melarang umatnya untuk isbal. Orang itu membantahnya dengan isbal, masuk neraka, masuk akal tidak? Yang dibantah ini siapa? Yang dibantah ini Nabi SAW. Hadis Nabi yang dibantah.
bukan jalur-jalur periwayatan hadisnya. Kalau yang dibantah adalah sahih, tidak hadis ini boleh. Tetapi kalau yang dibantah adalah ucapan Nabi, maka dia melawan Nabi Muhammad SAW. Dahulu saat perang Tabuk, dalam perjalanan menuju perang Tabuk, orang-orang munafik di tengah perjalanan mereka mengatakan, kami melihat bahwa para pembaca Al-Quran kita ini, mereka ini rakus makan, kalau bicara paling dusta, kalau perang paling penakut. Siapa yang dibilang seperti ini oleh orang-orang munafik itu? Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian ada seorang pemuda mengatakan kepada mereka, kalian ini munafik, saya akan laporkan kalian ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum dia sampai kepada Nabi melaporkan, sudah turun ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan perihal mereka. Ayatnya berbunyi, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Disebutkan bahwa orang yang mencela, orang yang mengolok-olok Rasulullah tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta maaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, kami hanya main-main, kami hanya bersenda gurau wahai Rasulullah. Dan memang seperti itulah orang-orang munafik. Kalau dia ketahuan jeleknya, dia akan mengatakan, kami hanya bercanda, kami hanya bersenda gurau. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Allah mengatakan, kalau kamu tanya kepada mereka kenapa berbuat seperti itu, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami ini hanya main-main, hanya bersenda gurau saja. Na'udzubillahi minan nifaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kemunafikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari orang-orang yang hendak merusak akidah kita. Dan hendaknya kita berhati-hati dengan orang-orang yang pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman, pura-pura baik, yang kemudian di akhir hari mereka keluar dari Islam. Karena itu adalah cara-cara orang-orang Yahudi ahli kitab, cara-cara orang-orang munafik untuk memberikan keraguan-raguan kepada orang-orang yang jahil, orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka suruh teman-teman mereka, berimanlah kalian di awal hari dan kafirlah kalian di akhir hari. Ini tujuannya adalah untuk memberikan keraguan-raguan kepada orang-orang yang masih ilmunya sedikit tentang Islam, agar mereka mengatakan, ini ahli kitab, dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, dia ikut sebentar, kemudian dia keluar lagi dari Islam. Mereka ini orang-orang cerdas. Ini menunjukkan Islam itu tidak benar, agar orang-orang yang sedikit ilmunya tentang Islam itu mengatakan demikian. Maka mereka masuk Islam di awal hari, kemudian mereka keluar dari Islam, murtad dari Islam di penghujung hari. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang munafik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi kita semuanya. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, dan apa yang salah dan keliru datangnya dari khatib pribadi dan dari syaitan, dan khatib minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.